Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana secara konstitusi sebenarnya itu kan keputusan yang menghancurkan demokrasi itu. Tahun 2023 menjadi salah satu tahun yang kelam bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satunya dalam sisi penegakan hukum. Sejumlah pejabat negara tercatat berurusan dengan hukum, mulai dari pembunuhan, korupsi, hingga mengotak-atik konstitusi demi kepentingan keluarga. Semua kasus tersebut dinilai menjadi rapor merah di akhir pemerintahan Jokowi dalam periode keduanya memimpin Indonesia. Senin 13 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Ini merupakan kali pertama perwira polisi mendapat vonis hukuman mati. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso, disebutkan kalau Sambo turut menembak Yosua di rumah dinas Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022 lalu. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam. Vonis hukuman mati Sambo lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya hukuman seumur hidup. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua bermula pada 8 Juli 2022, di mana Yosua tewas ditembak oleh Irjen Pol Ferdy Sambo dan ajudannya Barada Richard Eliezer. Kasus tersebut sempat menyita perhatian publik karena narasi yang beredar menyebut Brigadir Yosua meninggal karena baku tembak dengan Barada Richard Eliezer usai Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Banyaknya kejanggalan dalam kasus tersebut membuat Kapolri Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus guna mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut. Hasilnya, Polri berhasil mengungkap seluruh pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Kini, seluruh tersangka sedang menjalani hukuman dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga turut menyeret anak buah Ferdy Sambo di kepolisian. Sejumlah nama tercatat menjadi tersangka obstruction of justice. Tak terima dengan vonis mati, Ferdy Sambo melakukan sejumlah perlawanan. Hingga akhirnya pada Selasa 8 Agustus 2023, Mahkamah Agung menyunat vonis mati Sambo menjadi hukuman seumur hidup. Terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara seumur hidup.
Pengabdian Ferdi Sambo selama 30 tahun sebagai anggota Polri membuat Hakim Mahkamah Agung memangkas hukuman Sambo. Sambo dinilai berjasa kepada negara dengan ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air. Kasus Ferdi Sambo turut mencoreng institusi Polri, di mana seorang jenderal bintang 2 yang harusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan keji dengan merencanakan pembunuhan terhadap anak buahnya sendiri. Tak hanya Ferdi Sambo, mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa juga turut memperburuk citra Polri di tahun 2023. Jenderal bintang 2 tersebut divonis penjara seumur hidup dalam kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara Vonis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yang menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati. JPU menyatakan Teddy Minahasa telah melawan hukum dengan menawarkan untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Sepanjang persidangan, Teddy Minahasa selalu konsisten dengan menilai dirinya tidak bersalah dalam perkara ini. Hal tersebut juga disampaikan pada sidang pembacaan duplik yang digelar pada 28 April 2023. Teddy menolak seluruh dakwaan jaksa penuntut umum dan menilai tuntutan hukuman mati terhadap dirinya rapuh karena tidak ditemukan alat bukti. Secara umum, saya menyatakan menolak dan berkeberatan atas dakwaan, tuntutan, serta replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Keseluruhan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 182 tidak ada satu pun yang mampu membuktikan bahwa saya terlibat dalam kasus ini. Justru dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat rapuh tampaknya berbobot tetapi sebelumnya isinya pokok. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran gelap narkoba jenis sabu pada 14 Oktober 2022 silam oleh Polda Metro Jaya. Di Res Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa menyatakan dalam kasus ini Teddy Minahasa menjadi pengendali penjualan narkoba sebesar 5 kg. Di mana 5 kg barang haram tersebut didapatkan dari hasil menukar barang bukti sabu dengan tawas yang rencananya akan dimusnahkan oleh Polres Bukit Tinggi. Keterlibatan Teddy terendus setelah Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota polisi terkait peredaran narkoba. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali GB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual. Sama halnya Ferdi Sambo, Teddy Minahasa juga turut menyeret sejumlah anak buahnya hingga masuk penjara dalam kasus peredaran gelap narkoba ini. Dua kasus besar yang terjadi di tubuh Polri di tahun 2023 menjadi catatan merah yang harus diperbaiki agar kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bayangkara kembali pulih. Rapor catatan merah juga turut mencoreng ring 1 Kabinet Menteri Jokowi di tahun 2023. Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju terbukti korupsi. Siapa sajakah yang terlibat? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.